Salam Bapak Ibu yang terkasih. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mengundang Tuhan dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 11 ayat 1 sampai 2. Semua orang di dunia, pujilah Tuhan Pencipta. Kabarkanlah juru selamat ke sekeliling dunia. Pada seluruh dunia, nyanyikanlah, sorakanlah, segala bangsa bergemar dan puji Tuhan yang besar. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengakui doa pengakuan dosa kita. Kita bersama-sama. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah, di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita saat teduh dengan mengakui dosa-dosa kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah mendekatkan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu nomor 7 ayat 1 dan 2. Oleh Tuhan, au memuji basami, pasu-pasu angoluan, siap pulih rohaki. Saya jari amarende, loguna sunyiasi, asa huende onhami, hositobus jolmai.
sahatro ditikion pe o sambing pangoluaw nang saleleng au mangolu ho mangaramotiaw morolaw manimbil lan maparwaraan ki Jesus no mamoan bulak alani mudarnai. Amin. Kita berresponsoria yang diambil dari kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Di ayat yang pertama saya akan membacakannya, di ayat kedua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur bagi Kora. Betapa senangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menaikkan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita bersama-sama. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel untuk kita diambil dari kitab Efesus 6
ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab diambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai urusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai demikian pembacaan epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menempatkan di hati yang suci. Amin. Kita mendengarkan warta dan doa syafaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Warta jemaat pada minggu hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudara yang di rumah, dan selamat beribadah kepada saudara-saudara yang ada di gereja. Topik doa kita ada 4 untuk hamba-hamba Tuhan. Kita mendoakan Konferensi Agung dan Konferensi Resort. Kita juga berdoa untuk program-program gereja. Kita berdoa untuk jemaat, mereka yang mencari pekerjaan, yang sedang sakit, yang merindukan keturunan, anak-anak yang studi, serta saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami menghimbau agar kita selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari, karena penyebaran COVID-19 semakin meningkat, terutama di daerah Sumatera Utara. Pada tanggal 5 September 2021 akan dilaksanakan acara penerimaan pelajar SIDI pada gelombang kedua. Untuk itu, bagi calon pelajar SIDI yang sudah mendaftar, agar datang untuk latihan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di gereja. Kita masuk pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Pada tanggal 5 September 2021 kita akan menyaksikan pelaksanaan baptisan dewasa bagi saudara kita dari agama seberang. Kemudian kita panitia Natal tahun 2021 ini kami serahkan kepada majelis, lay speaker, dan calon lay speaker. Untuk itu kami mengundang seluruh majelis, lay speaker, dan calon lay speaker untuk hadir untuk menyusun formasi panitia Natal 2021 pada hari Selasa
31 Agustus 2021 pukul 7 malam di gereja. Kita dapat melihat jadwal kegiatan. Kita juga dapat melihat ada 11 orang yang berulang tahun pada minggu ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Kita juga dapat melihat bacaan kita setiap hari untuk menumbuhkan iman kita dan pengenalan akan firman. Dan kami juga menyarankan kepada pelayan-pelayan, baik pelayan petugas ibadah pada minggu pada tanggal 5 September dan juga pelayan untuk rekam video agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Keuangan, kita menerima persembahan ibadah pada tanggal 22 Agustus 2021 tertera. Kita juga menerima persembahan yang dilakukan di rumah. Kita juga menerima sosial duka cita dari setiap komsel kepada saudara-saudara kami yang belum menyetorkan sosial duka citanya, sadar 10.000 agar segera melunaskannya. Kita menerima perpuluhan dari 13 nama yang tertulis di nafiri kita. Kiranya Tuhan semakin memberkati. Kita terima ucapan syukur dari keluarga Panjaitan Borujuntak karena seluruh keluarga sehat-sehat. Dari keluarga Lespiker Hasirait Burmanik karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Kita juga menerima ucapan syukur dari Andi Putra Sirait karena sehat-sehat dan pekerjaannya di Jawa Barat berjalan dengan baik. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tak berkesudahan kasih-Mu Bapa, sehingga Engkau memberikan kami kehidupan, dan kami ada sekarang berdiri, bahkan kami duduk bersujud di hadapan-Mu, berdoa, bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kebaikan-Mu memberikan kami kekuatan dan kerinduan untuk hadir di rumah ibadah ini, untuk boleh kami beribadah, berdoa, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, bahkan bersyukur akan kemuliaan Tuhan, serta mendengar belajar firman Tuhan. Oh Bapa kami dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan melindungi kami semuanya, jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, yang sedang sakit, yang rindu keturunan, jemaat-Mu yang lansia, anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang berulang tahun hari ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karena pemberkatan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana konferensi agung yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2021. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah acara konferensi agung ini, agar dapat Gereja Metodis Indonesia semakin berkembang maju. Bapa, Engkau lindungi juga saudara-saudara kami yang mengikuti konferensi Resort Maranatha yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021. Tuhan, hanya Engkaulah yang patut kami muliakan, sehingga setiap program yang dicanangkan, yang dirancangkan dapat terlaksana sepanjang 1 tahun ke depan. Karena itu biar Engkau mengurapi hamba Tuhan, Engkau mengurapi pekerja-pekerja, Engkau mengurapi jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat program gereja Tuhan. Apapun yang menjadi program kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya jamahan Tuhan menjadikan program itu kemuliaan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Apapun problem yang dihadapi pimpinan negara kami, tolong Tuhan berikan hikmat kepadanya, berikan kesabaran, sehingga dengan hikmat dan kesabaran ia mampu memimpin dengan sebaik-baiknya. Tuhan, berkati pula saudara-saudara kami yang memimpin dari daerah-daerah yang besar sampai yang terkecil. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu mereka memampukan diri mereka untuk memimpin bangsa ini, baik yang besar ataupun yang kecil,
serta takut akan Tuhan, sehingga negara ini boleh maju, negara ini boleh berkembang, negara ini boleh memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau menyingkirkan hal-hal buruk yang akan mengintai, bahkan yang terjadi di negara kami ini. Kami rindu Bapa, kami bersatu. Kami rindu Bapa untuk menjalankan kepemerintahan bersama-sama dengan rakyat. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi pandemik yang akan dinyatakan sebagai endemik COVID-19. Oh Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan, buat seksi-seksi yang melaksanakan ibadah, biarlah Engkau memberkati ibadah seksi-seksi kami. Demikian juga kursus teologi jemaat, biar calon-calon speaker kami semakin berisi di dalam Tuhan, semakin mampu untuk melayani dengan kesanggupan dan hikmat dari Tuhan saja. Tuhan, oleh karena itu biarlah mereka yang menjadi pelajar katekisasi, menjadi pelajar kursus teologi, dapat semakin memuliakan nama Tuhan dengan pengetahuan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk majelis lay speaker dan calon lay speaker yang kami daulat untuk menjadi panitia Natal di tahun 2021 ini. Biarlah mereka menjadi panitia yang sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan di kedepan hari. Biarlah mereka juga menjadi panitia yang bertanggung jawab serta menjaga protokol kesehatan, sehingga Natal kami bukan Natal yang salah, tetapi Natal kami adalah Natal yang memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, buat panitia, Engkau perlengkapi mereka. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami yang akan dibaptis minggu depan, tolong Tuhan Engkau yang mengajarkan, Engkau yang mengurapi, curahkan Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan curahan Roh Kudus-Mu dia mampu dibaptis dan mampu melakukan tugas dan pertobatannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau dapat dimuliakan. Kami bersyukur saudara-saudara kami yang sudah berulang tahun. Biarlah panjang umur, murah rezeki, dan kasih Tuhan tetap di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun biarlah Engkau yang mengurapi kami, mempersiapkan diri kami juga, sehingga kami boleh membaca firman Tuhan, boleh mendengar firman Tuhan. Kuatkan hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman Tuhan menguatkan dan boleh mengubah kami, serta memperlengkapi. Perlengkapan Tuhan ada pada kami, dan biarlah kami mengenakannya di dalam pelayanan-pelayanan kami. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil di distrik 6 ini, lay speaker, calon lay speaker yang juga melayani di gereja ini, serta orang-orang yang ikut ambil bagian, singer, musikus, dan juga pelayan-pelayan yang lain. Engkau urapi Bapa, Engkau persiapkan mereka sehingga mereka semakin takut akan Tuhan, dan kami merasakan bahwa tinggal di rumah Tuhan adalah lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Bapa kami di dalam surga, biarlah kuasa-Mu melingkupi hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sudah memberikan perpuluhan. Kami tahu itu adalah berkat-berkat Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir, semakin mengalir. Kami bersyukur Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sehat-sehat. Mereka telah memberikan ucapan syukurnya. Kami percaya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit. Nyonya Marpaung baru Panjaitan, sudah 2 minggu lebih ia terbaring di rumah sakit. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendalanya, tetapi sakit penyakit pada tubuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dokter, Engkau memberkati perawat, Engkau juga memberkati obat-obatan yang dipergunakan, dan kami yakin Engkau menyembuhkannya. Bapak Sinambela di masa tuanya, Engkau juga Tuhan yang menuntun dan membimbing supaya hidup penuh sukacita. Bapak Neborhu, Bapak Simatupang,
yang juga masih dalam sakit penyakitnya. Kami tidak tahu apa mukjizat terjadi pada diri saudara-saudara kami ini, tetapi kami percaya ada harapan, ada mukjizat yang luar biasa Engkau berikan. Ibu kami Inang Siahan Boru Sinambela dan juga Nyonya Panjaitan Boru Marpaung, dalam usianya yang kurang kuat, biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan tempat, Engkau juga mempersiapkan hati, Engkau juga mempersiapkan diri untuk sembuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya kepadamu kami berserah, hanya Engkaulah yang memberikan kekuatan dan tempat untuk kami berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Camkanlah ini, orang yang menabur akan menuai. Dan berikanlah persembahanmu dengan hati bersyukur. Amin. Persembahan dijalankan. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu nomor 72 ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua kita sama-sama berdiri. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya firman yang beri hidup. Firman yang terindah menghantar ke surga. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Yesus beri pada semua firman yang beri hidup. Orang berdosa dengarlah firman yang beri hidup. Yang rela diberinya pimpinan ke surga. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat dan waktu ini. Kami rindu Engkau berfirman di dalam persekutuan kami. Curahkan roh-Mu memberi pengertian kepada kami, sehingga kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami lakukan selama kami hidup di dalam dunia ini.
hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Yesus yang kudus, syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita membuka dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 22 hingga ayat 30 ditambah dengan 41 hingga ayat 43. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang telah tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Ayat 41 juga, apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau, sama seperti umat-Mu Israel, sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya mau bagikan tema bagi kita, membangun rumah doa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Membangun rumah doa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau dikatakan membangun rumah berarti memiliki usaha, tekad, pertimbangan dan perhitungan, sehingga apa yang di tujuannya itu bisa tercapai dengan banyak perjuangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini merupakan doa dari seorang Salomo. Dari ayat 22 hingga ayat 53 merupakan satu doa yang begitu panjang yang disampaikan oleh Salomo ketika dia sudah selesai membangun bait Allah. Saudara, sebelum rumah Allah selesai dibangun oleh Salomo, maka mereka
melakukan peribadatannya, ritual ibadahnya di tempat yang berpindah-pindah. Belum memiliki tempat yang khusus, belum memiliki tempat yang terfokus sehingga mereka mempersembahkan persembahannya. Bisa kita lihat Raja Salomo sendiri pun dalam khotbah saya minggu yang lalu mempersembahkan korban-korbannya kepada Allah di bukit-bukit pengorbanan. Sehingga ketika bangsa Israel mempersembahkan korban-korban persembahannya juga belumlah mendapat tempat yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan teks firman Tuhan ini, di sini kita melihat bahwa ada pergeseran tempat. Jika dulunya tabut Allah, tempat pertemuan antara Israel dengan Allah masih di tempat kemah. Tetapi ketika Salomo sudah selesai membangun bait Allah, maka tabut Allah itu dipindahkan ke tempat bait Allah yang sudah dibangun Salomo selama 7 tahun. Saudara-saudara, selama 7 tahun Salomo berjuang membangun bait Allah. Dan ketika sudah selesai dan tabut perjanjian dipindahkan, yang berarti bahwa Allah hadir di tempat itu, dengan adanya tabut perjanjian itu, Allah ada bersama-sama dengan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di zaman sekarang, dengan megahnya rumah Allah didirikan, dengan dana yang begitu besar, pertanyaannya, apakah kemuliaan Allah tinggal di dalamnya? Mungkin ini menjadi satu koreksi bagi kita. Apakah fungsi rumah ibadah yang didirikan itu seperti apa yang diharapkan oleh Salomo? Ketika bait Allah itu sudah selesai dan Salomo mau mentahbiskannya dan tabut Allah dipindahkan di sana, di dalam pasal 8 ini di situ dikatakan ketika tabut perjanjian itu dipindahkan, maka kemuliaan Allah menaungi tempat itu. Pertanyaannya, apakah ketika rumah Allah dibangun di tempat kita ini, zaman sekarang ini, kemuliaan Allah hinggap di dalamnya? Saudara-saudara, tema yang saya katakan, membangun rumah doa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jika pertanyaan tadi kita pikirkan kembali, apakah dalam rumah-rumah ibadah kita kemuliaan Allah hinggap di dalamnya? Mungkin ini menjadi satu koreksi bagi kita. Apakah rumah ibadah yang kita dirikan, kita pergunakan menjadi tempat kita berdoa kepada Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu saudara-saudara, rumah ibadah yang kita dirikan bukan tempat berdoa, tetapi tempat bertengkar, tempat mencari memuaskan keinginan, bahkan hal-hal duniawi yang lain. Karena pada masa sekarang berpindahnya fungsi rumah ibadat itu bukan lagi tempat orang berdoa dengan khusyuk, tetapi justru terkadang ketika sampai di gereja, maka yang dikerjakan adalah bercerita. Yang dikerjakan adalah update status. Bukan lagi tempat berdoa. Salomo ketika dia mentahbiskan rumah Allah itu, ayat 22 dikatakan, berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah. Di tempat mempersembahkan korban, Salomo berdiri menaikkan doanya dengan menengadahkan tangannya ke langit. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, yang dia minta adalah perjanjian kasih setia dari Allah yang dinyatakannya kepada Daud. Ini yang Salomo ungkapkan kembali kepada Allah,
bahwa apa yang dilakukan Salomo, apa yang dibangun Salomo semata-mata hanyalah karena perjanjian kasih setia dari Allah terhadap Daud. Di mana Daud berkata dia mau membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu. Alasannya kenapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Tapi keturunanmu yang akan membangunnya bagiku, di mana namaku akan ada di sana. Saudara-saudara, gereja-gereja zaman sekarang nama Allah ada di sana. Namun pertanyaannya, apakah nama Allah itu, roh Allah itu menghidupi orang-orang yang ada di dalamnya? Oleh karena itu, kita melihat satu pemahaman yang luar biasa dari Salomo, dari doa yang disampaikannya kepada Allah. Ayat 27, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Salomo berkata kepada Tuhan, peliharalah perjanjian yang telah kau ungkapkan kepada ayahku Daud. Pelihara, artinya biarlah itu tetap ada sampai kepada keturunan-keturunannya. Namun Tuhan mengatakan, memberi syarat, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Allah menuntut bahwa dia akan hadir di dalam rumah yang didirikan itu jika hidup keturunannya seperti Daud, taat, jujur, dan takut akan Allah. Namun ada pemahaman dari Salomo ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Artinya Salomo sendiri memahami bahwa Allah itu yang agung dan luar biasa itu tidak bisa dikurung di dalam rumah megah yang dia bangun itu. Tetapi Allah ada di mana-mana. Bahkan Paulus berkata di dalam 1 Korintus, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti apa yang dikatakan oleh Salomo itu bahwa Allah tidak berdiam di satu tempat, tetapi dia berdiam di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kenapa? Karena orang yang percaya adalah milik Allah. Kalau milik Allah maka akan didiami oleh roh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika memang rumah yang dibangun oleh Salomo tidak bisa mengungkung Allah, mengotakkan atau membuat Allah tinggal tetap diam di situ, tidak bisa membuatnya menjadi tetap dikurung di dalam ruangan itu, maka Allah hanya akan tinggal dan diam di dalam rumah orang-orang yang taat dan takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana caranya membangun rumah doa untuk menjangkau jiwa-jiwa? Kalau Salomo berkata dalam ayat 41, dia di situ mengatakan, dan apabila orang asing yang tidak termasuk umat Israel datang dari negeri jauh karena namamu, berarti orang asing yang percaya kepada nama Allah, biarlah engkau juga mendengarkan doa-doa mereka. Artinya dengan membangun rumah doa, tempat orang berdoa, maka orang-orang di luar Israel pun yang percaya kepada kekuatan dan kuasa Allah, melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah, maka doa mereka pun akan didengarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk membangun rumah doa itu membutuhkan perjuangan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari? Di dalam epistel tadi kita sudah membaca bahwa di dalam dunia ini kita bukan melawan daging, tetapi kita melawan roh-roh di udara. Karena itu kita tidak bisa melakukan perlawanan dengan
kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu apa yang mau kita bangun, apa yang kita pakai supaya rumah doa yang kita bangun itu memiliki kekuatan surgawi. Yang pertama dikatakan adalah ikat pinggang. Bapak Ibu, ikat pinggang adalah penopang dari tubuh kita ini. Jika ikat pinggang kita kendor, pinggang kita ini tidak kuat, pinggang kita ini mengalami masalah, maka tubuh kita ini tidak akan bisa kokoh berdiri. Nah, berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu Yesus. Inilah dasar dari setiap kehidupan. Yang kedua adalah baju jirah. Baju jirah itu melindungi seluruh tubuh kita, yaitu keadilan. Salomo memperjuangkan keadilan di dalam kehidupan pelayanannya selama dia menjadi raja. Bahkan yang ketiga dikatakan berkasutkan kerelaan memberitakan firman. Inilah yang harus dimiliki setiap orang yang membangun dirinya menjadi rumah doa. Memiliki kerelaan untuk mendoakan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tetapi kita terbeban bagi mereka. Contohnya para penjahat. Kita kan tidak mengenal mereka, tapi banyak orang-orang di sekitar kita yang jahat. Pernahkah kita memiliki kerelaan untuk menjangkau mereka di dalam doa kita? Yang keempat adalah perisai iman. Perisai untuk menangkis setiap serangan yang dari luar. Sehingga kita memiliki kekuatan. Ketika perisai kita kuat, maka sebesar apapun tantangan dari luar kita bisa menangkisnya. Karena beriman kepada Kristus Yesus. Yang kelima Bapak Ibu Saudara-saudara, ketopong. Ketopong itu seperti helm ya. Helm yang melindungi kepala kita. Berketopongkan keselamatan. Orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran, yang memperjuangkan keadilan, yang memiliki kerelaan dan memiliki perisai iman, maka akan beroleh keselamatan. Terakhir, yang harus kita pergunakan dalam membangun rumah doa kita adalah pedang roh. Kenapa pedang roh? Karena tanpa pedang roh, maka kita tidak memiliki modal. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Dengan firman Allah kita mengetahui apa yang Allah kehendaki. Sehingga di dalam melakukan pekerjaan kita, di dalam doa-doa kita, maka firman Allah itu akan terus menginspirasi dan menjadi dasar di dalam doa-doa kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, rumah doa yang kita bangun di dalam gereja kita, rumah doa yang kita bangun di dalam rumah kita, rumah doa yang kita bangun di dalam pribadi kita, bisa menjangkau banyak orang untuk lebih mengenal nama Allah. Sehingga mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu berjuanglah, bangunlah rumah doamu dimanapun engkau berada dan menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau yang memberikan firman itu menjadi kekuatan, menjadi pengajaran dan pendorong bagi kami untuk melakukan tugas kami selama kami masih Engkau izinkan hidup di dalam dunia ini. Terpuji termulialah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 106 ayat 1 hingga 2. Sion cepat, hai kerjamu sampaikan kabar selamat, beritakanlah segera. Segala makhluklah Tuhan jadikan, tentu tak mau seorang pun hilang. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat.
dapat kabar Yesus Juru Selamat, belum bangun dari tidur yang lelap. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Amin. Saudara-saudara, berjuanglah untuk membangun rumah doa di dalam hidupmu, sehingga Tuhan menarik jiwa-jiwa untuk namanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.